Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Pada kesempatan pertama ini saya akan menjelaskan tentang FR keperawatan tahun 2024. Kenapa saya ngambil keperawatan? Karena beberapa atau 50% malah ini sama ya, antara D3 respondennya sama dengan D3 dengan S1. Jadi ini merupakan bagian dari upaya kita untuk memahami apa saja yang keluar di seleksi P3K tahun 2024 yang bisa kita jadikan cermin untuk persiapan belajar di 2025. Nah, ini terkait dengan materi etik ya. Materi etik, Anda harus pahami materi etik ini dari mulai beneficien, non-beneficien, akuntabilitas, veracity, fidelity, autonomi, dan justice. Yang paling banyak muncul pada tahun 2024 adalah autonomi, di mana ciri autonomi ada yang namanya memilih atau pilihan. Jadi misalnya sebelum melakukan tindakan, perawat memberikan kesempatan keluarga untuk berdoa atau bisa langsung. Nah, jadi ada keluarga, ada tindakan dari keluarga yang sifatnya dia menentukan pilihan. Yang boleh memilih adalah orang-orang yang memiliki kesadaran. Artinya orang yang sudah dianggap bisa menentukan nasibnya diri sendiri, ya, bisa membuat keputusan atas dasar dirinya sendiri, itu yang boleh membuat keputusan. Pada orang-orang tertentu, misalnya orang yang tidak sadarkan diri, maka autonomi ini tidak berlaku. Kalau kita merujuk dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, dikatakan bahwa autonomi ini hanya berlaku pada kondisi tertentu, tapi tidak berlaku pada kondisi gawat darurat, misalnya yang sifatnya sangat-sangat urgen, gitu ya. Dan yang paling penting pada saat KLB, ya, KLB atau wabah atau pandemi. Jadi pada saat wabah atau pandemi ini, orang itu tidak boleh menutupi penyakitnya supaya apa? Supaya dampaknya itu tidak menyebabkan orang lain sakit. Yang selanjutnya beneficien. Beneficien tentunya adalah memberikan yang terbaik, ya, selalu memberikan yang terbaik. Terutama di sini adalah peningkatan kesehatan atau promosi kesehatan, itu terkait dengan beneficien. Kemudian non-efisien. Non-efisien itu tidak merugikan. Anda bisa berarti menghentikan tindakan yang bisa merugikan pasien atau memiliki dampak yang tidak baik bagi kesehatan pasien. Ya, Anda tahu bahwa itu kemungkinan bisa menyebabkan penyakit atau lebih parah, maka Anda menghentikan. Itu non-efisien. Akuntabilitas lebih cenderung kepada profesionalisme, di mana Anda selalu menggunakan SOP dalam selalu tindakan. Veracity merupakan kejujuran, jadi Anda harus jujur. Ya, harus jujur kepada pasien atau keluarga, tergantung siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang berhak mendapatkan informasi. Kemudian ada fidelity tadi. Fidelity menepati janji, ya, menepati janji, dan justice adil, ya. Jadi kalau misalnya Anda sudah membuat jadwal, maka Anda harus menepati janji. Justice adalah bagian dari keadilan. Dan ada sebenarnya yang lain, confidentiality, terkait dengan dokumen-dokumen terkait dengan kerahasiaan yang tidak boleh sembarangan disebarkan. Itu ada confidentiality, cuman tidak saya masukkan ke sini. Nah, ini hukum kesehatan Undang-Undang
dipahami saja, terutama terkait dengan SIP, STR gitu ya, kolegium, tugas kolegium, tugas peran dan fungsi tenaga kesehatan dan lain sebagainya. Ini juga perlu dipahami. Yang selanjutnya dari maternitas itu kita lihat, Anda perhatikan mana yang paling banyak persentasenya ya, yang paling panjang, karena ini grafik batang ya. Yang paling panjang adalah di 106 atau 72,10% ya, 72,10%. Nah, itu terkait dengan pemeriksaan Leopold. Pemeriksaan Leopold artinya apa? Kalau kita lihat perbandingan ini, maka pemeriksaan Leopold ini Anda harus benar-benar paham. Tidak boleh tidak, Anda harus tahu pemeriksaan ini dari 1 sampai 4, tidak ada alasan. Kenapa? Karena hampir 2/3 dari responden mengatakan bahwa pemeriksaan Leopold itu keluar. Selanjutnya juga ada cukup tinggi, ada taksiran persalinan, hitung-hitungan. Kemudian ada adaptasi setelah persalinan yang hold on, letting go, dan lain sebagainya ya. Kemudian ada Apgar, wajib Apgar, Lohea, penanganan kelas 1 sampai dengan kelas 4. Jadi prinsipnya Anda lihat mana yang paling banyak presentasinya, itu yang paling atau itu yang harus teman-teman kuasai. Kita lanjutkan dengan anak. Perhatikan nilai yang paling panjang atau nilai yang paling tinggi di anak. Di anak ada 70 orang atau 51. Jadi setengahnya imunisasi itu didapatkan. Jadi 51,7% dari peserta mengatakan bahwa mereka mendapatkan imunisasi. Tentunya di survei ini tidak bisa menjelaskan survei imunisasi apa saja. Yang penting imunisasi dasar itu harus Anda kuasai. Hospitalisasi beserta terapi bermain, termasuk juga milestone, itu bagian yang paling banyak ditanyakan ya. Yang bagian paling banyak ditanyakan di samping menghitung BB anak. Kita nanti juga belajar ke depan menghitung BB anak. Nah, apa yang keluar di sini akan kita bahas satu persatu. Kemudian menghitung usia, milestone atau tiap tahapan perkembangan, 6 bulan bisa apa, 6 tahun bisa apa, dan lain sebagainya. Kompres pada anak, spong ya, yang spong. Kemudian ada hospitalisasi, kejang demam, itu juga kasus yang paling banyak keluar. Kemudian keperawatan jiwa, ini perhatikan 65%. Anda harus paham SP, halusinasi. SP halusinasi ini harus paham. Di samping juga SP isolasi sosial, termasuk juga TAK halusinasi. Jadi Anda pun harus bisa dari mulai awal, yang paling dasar dari predisposisi dan presipitasi sampai dengan TAK orientasi realitas. Kalau kita lihat dari presentasinya, ini di atas 40 itu banyak. Jadi yang paling tinggi-tinggi ini Anda harus paham, kuasai dengan baik, dari mulai predisposisi, presipitasi, SP halusinasi, SP waham, SP HDR, isolasi sosial, SPPK, SPRPK, SP bunuh diri, defisit perawatan diri, TAK halusinasi, TAK sosialisasi, TAK perilaku kekerasan, TAK harga diri rendah, defisit perawatan diri, TAK orientasi realita.
Kemudian keperawatan komunitas, perhatikan di sini nilainya besar-besar 83,7, ada yang 62,6, 66, dan 55, 36, 29, 49. Ini artinya bahwa di komunitas ini paling banyak keluar. Terutama ASKEP ya, Indonesia menentukan masalah, promosi kesehatan, pengajian komunitas, penentuan prioritas dan lain sebagainya. Nah, ini penting sekali, ternyata komunitas adalah yang paling banyak keluar di ujian. Itu yang harus Anda pahami. Kemudian keluarga. Nah, lihat keluarga juga ada 63%. Keluarga pun keluar. Pengajian keluarga, masalah, kemudian tugas keluarga, perkembangan keluarga, rumusan masalah, prioritas, dan tipe keluarga. Pahami karena nilainya tinggi-tinggi, artinya melebihi dari maternitas dan anak. Ya, jadi keluarga ini banyak sekali yang mengatakan bahwa materi keperawatan keluarga itu keluar. Jadi Anda harus benar-benar ambil sikap, ambil tindakan untuk memahami tentang keperawatan keluarga. Nah, ini juga digadar. Kalau digadar relatif seimbang lah. Yang pasti RJP itu wajib. RJP wajib, pemasangan infus wajib, EKG hanya 27,9, tinggi juga. Tapi penanganan, triase, bencana, kemudian juga kateter, trauma, prakter, cedera kepala, ini juga keluar. Ya, di atas 25-an itu, yang di atas 25 itu pahami dengan baik-baik, sebaik-baiknya ya. Walaupun juga yang lainnya harus paham karena kita tidak pernah tahu akan mendapatkan materi ujian yang mana. Jadi pahami saja. Jadi banyak ya. Jadi dari gadar itu banyak, terutama RJP harus paham. Semua ya, artinya semua dari RJP itu harus paham. Dari mulai ABC harus ngerti, termasuk juga yang berkualitas, yang kayak gimana. IWS juga ada. Kemudian EKG berbahaya, misalkan PT, VF, dan lain sebagainya. Kemudian medikal bedah yang paling banyak ditanyakan dari 55% adalah perawatan luka, oksigen, GCS, jantung, ya, persarapan, stroke, kemudian insulin, NKT, napas dalam. Jadi gampangnya itu 5 tindakan atau 10 tindakan, 5 lah minimal, yang selalu dilakukan oleh perawat di ruangan. Itu yang harus Anda pahami, yang selalu. Nah, di sini ada kolostomi. Kolostomi itu selalu keluar di ujian. Selalu keluar di ujian apapun dalam kompetensi keperawatan. Kemudian manajemen, gaya kepemimpinan, MTKP, menghitung kebutuhan perawat, jangan khawatir, bor juga sedikit. Fungsi manajemen, gaya kepemimpinan, yang autokrati, ya situasional, kayak gitulah. Ya, nanti kita jelaskan satu persatu. Kemudian perawatan dasar, dari teori dasar keperawatan itu banyak muncul tahun kemarin. Teori-teori jadi orang yang menyatakan Lininger, kemudian Henderson, Roy, Nightingale, itu banyak keluar yang seperti itu, terutama di S1 ya, di S1. Kemudian transusulan nursing, sampling, dan analisis data di S1 keluarnya. Paradigma keperawatan, nah ini sangat dasar banget ya, sangat dasar banget. Itu teman-teman. Jadi apa yang Anda lihat dari FR ini adalah cerminan. Walaupun memang hanya 30% FR ini akan keluar, tapi 30% itu besar, bisa menjadi pembeda Anda dengan orang lain. Silakan subscribe, like, dan gak usah di-share ya. Boleh subscribe, like, dan share, karena ini adalah yang berbayar. Jadi Anda bisa langsung
share-nya. Demikian teman-teman untuk FR, kita sudah masuk ke bagian pertama. Selanjutnya nanti ada bagian-bagian yang lain, kita membahas semua yang terkait dengan P3K. Demikian dari saya, Heni Kenduru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.